Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami saya Tini Dan saya Ibu Tia Trisnawati. ya jadi untuk memenuhi tugas dari LMS di kegiatan guru penggerak Ibu. Jadi saya ingin mewawancarai Ibu. Baik, terima kasih Bu Tini, Bu Tia. Perkenalkan saya Bu Hayati, Kepala SMK Jakarta. Selalu siap mendukung ibu-ibu untuk memperlancar proses kegiatan guru penggerak ini ya. Jadi kalau misalnya sekarang ibu-ibu perlu data ataukah informasi apa saja, saya pribadi bersedia dan siap selalu insya Allah ketika kami dibutuhkannya. Baik, silakan apa saja yang harus saya jawab dari pertanyaan ibu. Terima kasih ya Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada kami berdua ya, untuk memenuhi tugas wawancara calon guru penggerak, di mana tugas wawancara ini adalah tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Tugas di sini adalah tugas untuk memenuhi demonstrasi kontekstual. Itu tugasnya mewawancarai 2-3 kepala sekolah gitu. Baik Ibu, untuk ya, mungkin sebelum menyampaikan pertanyaan, saya ini sedikit ya Ibu, mohon maaf Ibu kan tentunya ini sudah banyak pengalaman di kepemimpinan selama menjabat, pastinya bertemu dengan berbagai macam masalah, baik itu masalah yang berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral seperti itu. Mohon maaf sebelumnya Ibu sudah memimpin SMK Pawang 1 ini berapa tahun ya? Kurang lebih 9 tahun ya. Wah, berarti sudah lama, pasti banyak masalah-masalah Ibu ya. Monggo Bu Tia. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, sebelumnya saya mau minta pendapat atau pemaparan Ibu. Bagaimana sih Bu, Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah SMK Purnama 1 ini, yang merupakan kasus tersebut adalah kasus-kasus dilema etika ataupun rujukan moral. Baik, gitu ya. Kalau saya lihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, sudah tentu itu benar, lawan benar ya. Tapi ketika ada kasus yang dinyatakan bahwa itu benar lawan benar, nah ini yang dikatakan sebagai dilema ya. Mungkin ada lagi? Iya Ibu, masih terkait dengan pertanyaan kedua, tetapi masih ada kaitannya Bu dengan pertanyaan pertama. Nah, tadi Ibu kan sudah menjelaskan tentang bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus. Nah, lalu yang ingin saya tanyakan Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana jika ada dua kepentingan itu sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih Bu Tini. Selama ini saya melakukan identifikasi kasus itu dari berbagai sudut pandang ya, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang. Tidak ada satu pihak pun yang akan dirugikan. Gitu ya. Jadi dalam hal ini Ibu berpatokannya adalah kayak simbiosis mutualisme ya Bu ya, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Baik. Oke, baik Ibu, untuk selama ini yang Ibu lakukan, apa sih Bu langkah-langkah atau prosedur
yang Ibu lakukan selama ini untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Langkah-langkah yang saya lakukan untuk pemecahan masalah tersebut menentukan penyebab permasalahannya ya, penyebabnya seperti apa, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut, kemudian menanyakan kepada orang-orang yang terdekat, ya diskusi lah ya dengan orang-orang yang paham dengan masalah tersebut. Kita diskusi, kemudian dengan warga sekolah juga yang terlibat, kemudian membuat beberapa solusi alternatif. Jadi keputusan itu ya kita menimbang lagi dan dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan untuk pengambilan solusi asas kebermanfaatan. Baik, berarti memang Ibu sangat hati-hati ya dalam memutuskan, karena ini berhubungan dengan dilema etika ya Bu. Kalau bujukan moral sudah jelas ya Bu ya, ada benar ada salah gitu, jadi tidak perlu menimbang dengan berbagai macam pertimbangan gitu. Baik Ibu, untuk selanjutnya dalam memutuskan selama ini masalah-masalah yang terjadi di SMK Purnama 1 ini, mungkin ada hal-hal yang Ibu anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan selama menangani kasus-kasus dilema etika. Ketika ada, mungkin Ibu apa saja sih Bu? Jadi untuk menambah wawasan saya sebagai CGP dan sebagai calon pemimpin pembelajaran ke masa depan gitu. Baik, pertanyaannya bagus banget ya. Saya melakukan analisis kasus kemudian menentukan solusinya. Nah, dengan peraturan tentunya, dengan norma ya, dengan norma-norma yang berlaku untuk kita, serta mengedepankan kepentingan umum tentunya ya. Jadi dalam hal ini kita untuk kepentingan pribadi kita sampingkan dulu, yang jelas orientasinya adalah untuk kepentingan bersama. Nah, kemudian di sini kepentingan umum dalam arti bermanfaat untuk masyarakat tentunya ya, sekitar secara jangka panjang. Oh, iya. Jadi karena memang ini keputusannya untuk mengedepankan kepentingan umum dalam secara jangka panjang, berarti memang untuk berpihak kepada murid ya Bu ya. Baik, jadi betul. yang mementingkan istilahnya jangka panjangnya masa depan murid kita. Ini semakin menarik ya Iya. untuk obrolan kita. Untuk tambah wawasan kita ya calon pemimpin murid ya. Pastinya selama Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus, terutama kasus dilema etika, pastinya ada tantangan Ibu. Nah, apa sih Bu tantangan yang pernah Ibu hadapi selama ini dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus dilema etika ini? Semakin kesini pertanyaannya semakin menantang memang ya. Di sini tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya itu merupakan masalah yang sama-sama besar. Dalam mengambil keputusan itu kita harus saling menguntungkan tentunya ya, jangan sampai ada pihak yang dirugikan atau minimal tidak saling merugikan satu sama lain. Harus seimbang ya Bu. Berarti Ibu dalam hal ini objektif ya Bu ya, artinya ya, jadi tidak ada dasar-dasar subjektif yang negatif gitu. Ya, saya ingin menanyakan lagi Bu terkait pemutusan masalah nih. Untuk memutuskan masalah yang ringan itu kan pastinya Ibu langsung memutuskan gitu kan. Ya, Nah, ringan ya. ya, tapi masalah Ibu selama 9 tahun memimpin sampai dengan sekarang pastinya ada masalah yang berat ya Bu. Nah, jika masalah itu berat, apa langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Baik, ini Atau mungkin prosedur apa seperti apa yang Ibu jalankan? ya.
untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung saya putuskan, ya itu sudah biasa lah ya, dengan spontanitas kalau yang dianggap enteng-enteng saja. Nah, kemudian tetapi jika masalah itu berat, maka saya akan melakukan langkah-langkah seperti yang disebutkan pada poin 3 tadi ya. Tentunya kita ya berbagai macam faktor-faktor kita pertimbangkan ya, diskusi, musyawarah daur itu untuk yang berat saja barangkali ya, dari yang ringan sampai berat. Nah, selanjutnya Bu, pastinya ada gak sih Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini tuh mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya ada ya, pastinya ada ya. Ya dalam mengambil keputusan saya ya warga sekolah, stakeholder ya, wali murid, orang-orang yang memiliki kedekatan personal dengan yang mengalaminya itu, yang mengalami permasalahan. Berkolaborasi. Ya. Jadi banyak yang membantu lah dalam mencari alternatif untuk solusinya ini, bukan semata-mata hanya kepala sekolah yang mengambil kebijakan, enggak. Saya lebih ke berbagai macam pihak kita kumpulkan, musyawarah, baru itu suatu keputusan. Baik, terima kasih Ibu. Sudah jelas apa yang Ibu sampaikan. Untuk terakhir nih Bu, dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, dari 7 pertanyaan saya, kira-kira nih pembelajaran yang Ibu dapat atau Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan yang mengandung dilema etika ataupun keputusan yang sama-sama benar itu apa? Baik, terakhir ya ini ya. Iya. Benar ya, jangan nambah lagi ya. Iya. Jadi pelajaran yang dapat diambil, saya menjadi lebih bijaksana dalam mempertimbangkan, karena berbagai macam kasus ya, masalah, semakin matanglah untuk menentukan suatu keputusan dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang terbaik buat semua pihak tentunya. Ya. Baik Ibu, sangat bermanfaat dan menambah wawasan saya. Semoga jika kelak saya akan berhadapan dengan kasus yang mengandung dilema etika, baik dengan rekan sejawat maupun dengan siswa, saya bisa menerapkan apa yang Ibu sampaikan tadi. Ya, terima kasih Ibu, maaf mengganggu waktunya. Sama. Ya, terima kasih atas ilmu yang diberikan. Pemaparannya ya, pemaparannya yang sudah disampaikan dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami tanyakan ya. Ya, selamat mengerjakan tugas-tugas yang penuh dengan tantangan ya. Semoga sukses, semoga berhasil gitu. Iya, terima kasih Ibu. Sama-sama. 13 staf ya. Terima kasih. Ini sudah ada di inbox. Oh. Iya.